Halo Sobat KBRI yang gua cintai. KBRI Channel adalah channel YouTube yang kesekian kali mengecam sikap, kelakuan, perangai, tabiat seorang ulama yang pernah saya kagumi, yaitu A.A. Gym, yang telah melecehkan, menghina dan meremehkan seorang perempuan, istrinya, anak dari 7 orang anak-anaknya, yang mengatakan bahwa Teh Nini sudah 7 kali turun mesin. Keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KBRI, welcome to my channel. Ulama yang satu ini, yang pernah juga saya kagumi dan bersimpati terhadap dia, yaitu A.A. Gym, benar-benar sudah keterlaluan, Mas Bro. Loh, kenapa keterlaluan? Gimana gak keterlaluan? Dia sudah menghina, melecehkan seorang perempuan yang bernama Teh Nini, yang notabene istrinya dan ibu dari 7 orang anaknya. Dan dia mengatakan bahwa Teh Nini sudah turun mesin 7 kali. Maksudnya apa ini ulama mengatakan demikian, Mas Bro? Nggak perlu kali diungkap-ungkap seperti itu di media massa. Kalau masalah ada persoalan di dalam rumah tangga, itu kan urusan dia sebenarnya. Kita nggak ikut campur. Tapi dengan menghina, melecehkan seorang perempuan yang kita juga punya ibu seorang perempuan, ini jelas-jelas merusak martabat. Dan menurut pengakuan dari anaknya yang bernama Gaza, ini A.A. Gym ini bukan sekali 2 kali melecehkan, menghina selama 13 tahun. Yang nggak di rumah, di tempat keramaian, bahkan suka menghina dan bahkan suka mengatakan bahwa Teh Nini ini munafik. Nah, kalau dia katakan munafik, kalau menurut penilaian saya yang naif ini, yang bukan ulama, jelas yang munafik bukan Teh Nini. Ya, dia sendiri, A.A. Gym ini yang mengaku ulama. Tapi gua rasa nih ulama yang berakting ya, orang biasa yang berakting ulama, berpidato kesana sini dengan manajemen kalbunya. Wah, saya sempat terenyuh gitu kalau dengar manajemen kalbunya. Tapi kenyataan setelah kita dengar statement anaknya, curhatan hati istrinya, Teh Nini, benar-benar, Mas Bro, hilang empati, hilang simpati kita. Bahkan hampir semua netizen mengecam dia. Dia mengajarkan hal-hal yang baik-baik di masjid, berpidato, berkhotbah sana sini dengan manajemen kalbunya yang begitu menggebu-gebu, tapi kenyataannya bertolak belakang. Ya, jelas kalau dia katakan Teh Nini munafik lah, inilah itulah, bukan Teh Nininya. Jelas saya katakan, ini ulama tipikal apa sih? Ya, semoga aja dia buru-buru bertobat. Selagi masih hidup, masih dikasih kesempatan oleh Allah ya untuk menyadari perbuatannya. Ya, kita menyadari kita punya ibu, punya kakak perempuan. Kalau digituin seperti yang dilakukan oleh ulama besar ini, A.A. Gym, gimana coba rasanya? Pakai sorban, jubah, lemah lembut bicaranya. Wah, membuat orang semua simpati. Tapi di dalam hatinya mengandung sesuatu yang kalau kita katakan busuk ya terlalu kasar. Tapi ya begitulah. Ungkapan-ungkapan saksi-saksi banyak. Bahkan anak kandungnya sendiri mengungkapkan hal-hal tersebut. 13 tahun ibunya memendam perasaan akibat bulian, akibat hinaan, pelecehan dari seorang ulama yang notabene seorang ulama besar, lumayan terkenal dengan manajemen kalbunya yang begitu hebat.
ya, simpati kita ngeliatnya. Tapi kenyataannya Mas Bro, nah gimana Mas Bro? Mas Bro kalau ngelihat gini gimana? Nah kalau ada yang mau komen atau kasih pendapat atau bahkan tapi jangan menghina, silakan tulis di kolom komen channel YouTube KBRI, dan dia akan berhadapan dengan channel YouTube KBRI dengan penghinaan terhadap seorang wanita. Kita bukan membela atau apa, tapi membela, menyayangkan ucapan seorang ulama besar, ulama yang sudah terkenal sekali, ya. Itu saya ulang-ulang lagi, manajemen kalbu dasar bro. Kalau ngomong betul tidak bu, ya ibu-ibu harus begini terhadap suami, suami juga harus begini, betul tidak bu? Tapi kenyataannya bu tidak betul, ya. Aduh. Nah sekarang kabarnya kita dengar lagi istri ulama besar ini mengontrak di sebuah rumah dengan ketujuh anak. Sudah keterlaluan ini, benar-benar memalukan, memilukan, sedih, miris kita mendengarnya. Dan dia kabarnya berangkat ke Malaysia dengan istri mudanya. Nggak tahu mau ngapain di sana. Tapi KBRI menghimbau sekali lagi kepada ulama yang pernah hebat di tahun 90-an. Cobalah menyadari perbuatannya, cobalah istighfar, ya, bahwa perbuatannya itu sudah jelas salah, ya. Apalagi di tempat-tempat keramaian. Ini sumber dari anaknya yang bernama Gaza, yang makanya menjadi saksi itu, saksi mata melihat bagaimana pelecehan dari seorang Agim terhadap ibunya selama 13 tahun. Subhanallah. Jadi percuma dia mengucapkan kata-kata yang baik dalam ceramah, dalam khotbah, ya, dengan manajemen kalbunya yang begitu mendayu-dayu, mendasar dan segala macam. Tapi kenyataannya berarti memang bukan tadi, saya ulangi berapa kali nih, bukan teh ninihnya yang munafik. Saya tegaskan, berarti Agimnya yang munafik. Lah iya, dia nggak ada pembelaannya apa. Dan jelas ini saksi seorang anak-anaknya yang polos, yang menurut pengamatan saya ya benar dianya. Ada kebohongan di dalam diri seorang Agim. Mana manajemen kalbunya? Mana teriakan-teriakan yang kalau pidato nggak ada satupun yang terdengar yang jahat, yang jelek-jelek, tapi himbauan-himbauan yang begitu dasar, yang begitu baik, yang menghimbau umat untuk berbuat baik, taat pada Allah, taat pada manusia, hablum minallah, hablum minannas. Tapi kenyataannya bro, benar-benar makanya KBRI tergugah hatinya untuk berkomentar, untuk membuat, mengupload, men-share video ini di channel YouTube KBRI yang teman-teman cintai. Aduh, saya benar-benar, apa yang ada di dalam benak ataupun hati seorang ulama besar, ya, apa? Ya, cuman omong doang alias omdo. Itu kan namanya munafik. Sementara dia menuduh Teh Nini itu munafik loh. Di restoran kemana mereka pergi selalu saja menghina istrinya. Itu menurut saksi dari anaknya yang bernama Gaza, ya. Nah itulah Mas Bro ya semuanya. Dan kita mencoba mengamati, kita mencoba mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada diri kita sendiri. Apalagi di tempat keramaian Mas Bro. Di tempat atau di dalam rumah aja itu dilarang. Orang biasa juga dilarang, tapi apalagi seorang ulama yang mengerti, yang paham agama, paham Al-Quran, paham hadis. Tapi kenyataannya di tempat ramai, di tempat keramaian mereka selalu menghina ibu mereka. Begitulah kata Gaza, anak dari Agim, ulama terkenal yang ternyata penuh kemunafikan, ya. Dan sekarang
kita ketahui bahwa Teh Nini serta keluarga mengontrak, ya kabarnya tinggal di sebuah rumah kontrakan, ya sebuah rumah kontrakan. Miris sekali kita mendengarnya, ya. Keluarga yang dulu kita anggap baik-baik saja, harmonis, ternyata cuma dilihat dari kulit luarnya saja. Ketika ditelusuri ke dalam, nah hal inilah yang terjadi, ya. Ketika diungkapkan dan mencuat di media massa, ini sangat memalukan. Semoga tidak terjadi pada ulama-ulama lainnya yang sehari-harinya berkhotbah, ceramah kemana-mana, ya, menghimbau umat manusia untuk berbuat baik, mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu ulama, ya, ini dia, kita ulangi terus, ini dia seorang ulama besar di era 90-an. Saya sempat bersimpati, punya empati yang tinggi terhadap dia, karena cara berpidatonya lembut, ya, menyejukkan hati lah. Makanya dia punya manajemen kalbu yang katanya itu ternyata sirna semuanya. Saya anggap itu hanyut aja, ya, ditelan oleh gelombang samudra yang ada di Pasifik sana. Nah itulah Mas Bro, ya, sekalian semuanya. Sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI yang berempati terhadap masalah A'agim yang menghina, melecehkan Teteh atau Teteh Nini, yang mengatakan, kita ulang terus nih, yang mengatakan bahwa Teh Nini sudah turun mesin sebanyak 7 kali, dan inilah dia sekarang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang mudah-mudahan Allah lebih tahu apa yang akan diperbuat, apa yang diambil tindakan oleh Allah nanti, ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, nanti akan mendapat hukuman atau ganjaran yang setimpal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.